Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya mendapatkan ada sebuah acara yang mengumpulkan orang-orang yang merasa tertindas, orang-orang yang merasa terzolimi, yang diwakilkan oleh seorang bapak-bapak asal Banten, yang mana orang tersebut sempat viral. Hanya saya lupa namanya siapa, karena tidak pernah melihat begitu nama aslinya itu siapa. Mungkin nanti yang menonton bisa komentar ya di kolom komentar itu. Nah, menarik karena bapak ini berorasi dengan sangat emosional, mewakili orang-orang yang memang berusaha beliau wakili, dan sedikit banyak apa yang beliau sampaikan ini menggambarkan realita di Indonesia secara utuh. Nah, yang menarik, gaya bicaranya itu atau esensi yang dibicarakannya itu tidak jauh beda dengan apa yang dibicarakan oleh Habib Rizik. Nah, kita tahu ya, ada satu organisasi baru yang namanya itu PWILS, yang mana mereka itu tidak mau dikait-kaitkan dengan tema yang akan kita bahas sekarang ini, mengenai PIK 2. Tidak mau dikait-kaitkan. Saya sudah melihat videonya, ada videonya si Imad laknatullah alaih, yang mana dia mengatakan PIK 2 itu dia tidak mendukung. Bahkan di dalam video tersebut si Imad itu mengaku orang Tangerang ya, bukan orang Banten. Sebagai asli Tangerang begitu, dia menolak PIK 2. Kemudian KBN Nusantara juga memberikan klarifikasi bahwa PWILS ini tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Cuman mau tidak mau, orang-orang yang ada di situ itu terlihat berbarengan dengan orang-orang yang pro habis begitu ya sama PIK 2 itu. Ada si Mogi yang saya lihat itu. Kemudian Dewan Fatwanya kan ada siapa? Said Akil ya. Nah, memang PIK 2 itu mereka juga tidak mau secara frontal mengatakan pro terhadap kebijakan itu, karena mereka itu melihat ada perbedaan antara PIK 2 dengan PSN ya. Apa, proyek strategis negara, mungkin itu singkatannya. Nah, jadi PIK 2 ini saya lihat memang bermasalah ya, karena orang-orang yang mendukungnya pun tidak mau dikaitkan dengan hal itu, atau tidak ada orang yang mau mengaku terang-terangan pro terhadap program itu. Tetapi PSN-nya ini lain. Nah, yang mana kalau saya melihat, nanti akan kita bahas, itu sepertinya dua perkara yang tidak bisa dibedakan atau dipisahkan itu. Dibedakan bisa, ya dipisahkan tidak bisa. Mungkin ya, karena vendor-vendornya mungkin nanti sama, pemegang proyeknya mungkin sama, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Cuman itu tidak menjadi fokus pembahasan saya sekarang, karena saya tidak terlalu mengetahui detailnya bagaimana. Informasi yang harus kita pahami dulu sekarang bahwa PWILS ini secara organisasi sudah menyatakan sikapnya tidak mau dikaitkan dengan PIK 2. Kemudian si Imad juga laknatullah alaih tidak mau dikaitkan dengan PIK 2. Faktanya orang-orang yang pro PWILS itu aktif di sana gitu. Kalau kita tidak katakan mayoritas orang-orang yang masyhurnya itu. Nah, sampai ya ini ada permasalahan, dan permasalahannya itu besar, dan rakyat sampai bergerak. Ini akan kita saksikan sekarang ya, orasi Bapak ini nih. Beliau pernah viral, bagaimana orasinya kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mungkin ngelihat teman-teman dari Banten agak kaget ya. Jadi ini adalah potret Banten yang kalau boleh dilihat agak suram ya sepertinya ya. Lebih cenderung gelap gulita gitu ya. Sesuai dengan potretnya. Artinya wajah yang berdiri di sini, masyarakat Banten, itu percis apa yang terjadi dengan sesungguhnya. Dan itu juga bisa diwakili dengan kasus Pak Charlie Chandra. Masa iya Pak Charlie Chandra yang punya tanah dari warisan kemudian dituduh memalsukan sertifikat atau apa, kemudian
dibuatlah seolah-olah masalah secara hukum, digiring ke pengadilan, ke kejaksaan. Yang sesungguhnya sebenarnya mah Pak Charlie Chandra itu seperti ikan yang sedang digiring ke kenceng. Nah, oke, kasus Pak Charlie Chandra ini silahkan dilihat sendiri. Itu sedang persidangan, kalau tidak salah kemarin hampir memasuki tahapan akhir, yang mana memang ini tidak ada kaitannya dengan ras ya, tidak ada kaitannya dengan ras. Ini murni mengenai masyarakat yang merasa terzolimi dengan kebijakan-kebijakan yang mulai dibangun. Bukan hanya Pak Charlie Chandra, bisa juga ini terjadi kepada Pak Haji Fuad. Bukan hanya kepada Pak Haji Fuad, tapi juga terjadi kepada Pak Budi dan teman-teman yang lainnya, bahkan mungkin saya, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang ada di sini. Itu akan terjadi. Dan jangan pernah kita berharap kepada pemerintah yang konon katanya mereka adalah mengelola negara kita. Oke. Jangan pernah berharap itu. Oke, sebentar. Ini sudah ungkapan putus asa ya. Jangan berharap kepada pemerintah yang konon katanya mengelola kepentingan kita. Waduh, ini. Karena yang kami lihat, hukum saat ini hanyalah sebagai alat kekuasaan untuk menggembok kami. Ketika kami tanahnya dirampas, ketika kami sungai-sungainya diuruk, ketika laut-laut kami dipagari dan kemudian dibikin SHM, SHGB. Dan itu ternyata dilakukan juga oleh BPN. Dan pastinya ini juga akan terjadi atau dilakukan oleh kepolisian juga, pengadilan dan kejaksaan. Lembaga inilah yang kemudian saya pikir kami skeptis dan tidak percaya sama sekali. Oke, ya, saya tidak ikut-ikutan ya menyebutkan hal itu. Cuman kalau misalkan mereka ini merasa demikian dan mereka yang berada di lapangan itu merasa demikian, saya rasa ini juga warning buat kita. Sebagaimana yang Bapak ini katakan, ini sekarang terjadi kepada selain kita, besok lusa ini bisa terjadi kepada kita. Dan apabila kita misalkan hanya diam saja, dan kemungkinan itu di masa yang akan datang bisa terjadi kepada kita, ya selamat menikmati begitu ya kerusakan instansi yang seharusnya mengurus kepentingan warga negara. Cuman saya juga tidak menafikan bahwa ketidakadilan ini itu tidak diakomodir dengan baik oleh institusi-institusi yang disebutkan oleh Bapak ini. Jadi ya gimana ya, secara institusi dibuat secara filosofis kan memang untuk melindungi kepentingan warga negara. Cuman kan akhirnya tergantung man behind the gun, yang mana pada akhirnya kita juga melihat sekarang banyak yang tidak melaksanakan fungsinya. Saya rasa skeptisisme seperti ini wajar ya, keluar dari masyarakat yang sudah sangat lama sekali tidak melihat keadilan secara menyeluruh, secara besar begitu, yang top down. Itu saya rasa ya. Hanya satu-satunya kita sebagai rakyat, ketika dalam kondisi negara yang seperti diinjak kedaulatannya, apa yang dikatakan oleh Pak Rizal tadi, kedaulatannya udah diinjak-injak, kehormatannya udah diinjak-injak, keadilan sudah tidak ada lagi di negeri ini, berarti hanya satu kata, kita harus lawan. Boleh kita lihat persoalan di Pati kemarin. Rakyat-rakyat kecil, orang-orang tukang cangkul, petani, nelayan, tukang beca, tukang kuli, tukang panggul, mereka awalnya takut. Ketika ini udah diteriakan oleh orang-orang kecil, orang-orang tertindas, seperti kita lihat di panggung ini, maka ini juga akan bisa terjadi. Akan terjadi pergolakan, perlawanan juga di Banten. Ini juga tidak bisa ditutup-tutupi, bisa aja terjadi. Bukan hanya air yang bisa tsunami, tapi juga manusia pun akan terjadi
seperti air, bisa jadi tsunami. Oke, oke. Ini pun betul juga. Hanya yang harus hati-hati ya. Gerakan bawah itu dia tidak akan sampai terjadi secara masif apabila tidak ada pemantik. Nah, masalahnya di Indonesia ini kalau pemantik dari dulu sudah ada. Jadi alhamdulillah ya, negara kita ini tidak sereaktif negara yang lain. Yang mana saya melihat upaya untuk membuat chaos setelah 98 di Indonesia itu bukan hanya terjadi sekali, itu banyak sekali upaya yang terjadi. Cuman memang secara organik ini sulit untuk dibuat, untuk dibikin, karena orang Indonesia itu banyak yang apa ya, karena kita ini muslim dan muslimnya juga banyak yang bercorak tasawuf, meskipun saya lihat nanti kesananya itu banyak kebatinan. Jadi menerima takdir itu sangat ditanamkan begitu oleh banyak asatidz, oleh banyak ustadz. Tetapi tetap saja ya, gerakan bawah ini suatu saat bisa menjadi meledak, dan apa yang terjadi di Pati kemarin itu merupakan sebuah contoh yang mana kalau saya melihat kejadian di Pati ini ada kepentingan yang bermain di sana. Itu yang saya lihat ya. Jadi bukan betul-betul terjadi secara organik. Nah, ini yang harus hati-hati dilakukan oleh gerakan arus bawah. Gerakan yang memang tidak memiliki unsur politis, murni hanya karena ingin keadilan di negeri ini. Yang mana pada akhirnya yang harus hati-hati di sini adalah para pemangku jabatan. Dan kita tidak melihat adanya iktikad baik itu terjadi secara masif. Kita baru melihat itu dalam 1 dan 2 keadaan saja. Seperti Gus Nur kemarin atau Tom Lembong yang ada begitu ya. Itu kan tidak mewakili keadilan secara keseluruhan. Sedangkan keadilan secara keseluruhan ini harus digalakan secara masif, dan ini tidak terjadi. Dan apabila ini tidak terjadi, maka kelompok yang marah ini akan semakin banyak. Yang mana apabila kelompok yang marah ini semakin banyak, kemudian ada penunggangnya di situ, itu akan menjadikan kelompok yang seharusnya menyadarkan keadilan untuk kembali ditegakkan di Indonesia malah menjadi kelompok yang ditunggangi secara politis, yang mana nanti ujung-ujungnya, akhir-akhirnya yang ada bukanlah keadilan terjadi di Indonesia, tetapi hanya pergantian orang-orang yang memegang oligarki. Itu yang dikhawatirkan, dan ini harus kita hati-hati begitu ya. Jadi kemarahan terhadap negara ini harus ditampakkan ya, harus diekspresikan sebagai tekanan politik kepada para pejabat. Tetapi berlaku secara skeptis terhadap instansi pemerintahan yang ada itu tidak bisa. Kenapa? Karena orang-orang yang baik di sana masih banyak. Nah, jadi yang harus dilakukan ini adalah sinergi. Memang susah ya. Cuman insya Allah kalau orang-orang di sini yang saya lihat, ada channel aslinya ini dari mana saya lupa itu channel aslinya ini saya lihat orang yang baik itu, orang yang memang peduli terhadap negara. Dan kita bisa melihat orang yang peduli terhadap negara itu tidak memiliki loyalitas terhadap satu partai tertentu, dan mereka itu tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya jabatan negara selain KPK. Itu yang saya lihat ya. Ini yang kami ingatkan kepada pemerintah. Baik-baiklah kalian. Jaga diri kalian baik-baik. Anda sedang terancam, Anda sedang terintai oleh kami sebagai rakyat. Boleh kalian memandang kami orang kecil, boleh kalian memandang kami sebagai rakyat yang tidak berdaya, tapi perlu diingat, hak milik negara ini, hak asli pemilik negara ini adalah kami rakyat. Kami rela tidak berkeren-keren, tidak berbersih-bersih, wajahnya suram. Kami rela bersusah-susah demi kalian para pengurus bangsa ini, demi kalian yang saya percayakan kedaulatan bangsa ini kalian kelola. Tapi nyatanya kalian berkhianat.
berkhianat kepada rakyat. Kami diinjak semena-mena. Enak aja kalian. Kami, orang tua kami, para leluhur kami dikumpulkan, dimintai kesepakatan untuk mengelola negara. Pada waktu itu negara belum ada yang namanya wilayah. Pada waktu itu negara belum punya yang namanya tanah. Maka leluhur-leluhur kami kemudian memberikan hak itu kepada negara untuk dikelola yang kemudian menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Tapi nyatanya hari ini kami sungguh sedang ditindas. Tapi nyatanya hari ini kami sedang dirampok dan kemudian mati pelan-pelan secara bergenerasi. Tanah tidak untuk mereka yang duduk ongkang menjadi gemuk. Enak aja kalian merampok bangsa ini dengan semena-mena. Tunggu saatnya cangkul-cangkul kami, parang-parang kami, sabit-sabit kami akan mengepung istana-istana kalian. Oke. Lihat ya, ini orang sedang mengungkapkan kemarahannya dan ini mewakili beberapa orang yang merasa terwakili begitu. Dan hal seperti ini pernah dilakukan juga oleh Habib Rizik kan pada videonya. Cuman kalau Habib Rizik itu ya lebih smooth ya, lebih lembut saja. Saya mau mengatakan seperti ini dulu. Bapak ini ya mau tidak mau kita harus melihat sesuai dengan kenyataan bahwa Bapak ini bukan termasuk orang yang berpikir as a whole, berpikir secara keseluruhan. Bapak ini adalah simbol atas masyarakat kecil yang terpinggirkan. Yang mana pada akhirnya kan seharusnya seperti ini ya. Orang itu ada yang diberi kelebihan di dalam pola pikir. Ada pula yang diberi kelebihan di dalam kekayaan. Ada pula yang diberi kelebihan di dalam penerimaan, di dalam kesabaran. Nah, ini kan harusnya saling melengkapi itu ya. Memang tidak ada kelaziman antara kecerdasan dan banyak uang itu tidak ada kelaziman. Malah biasanya orang yang cerdas itu tidak terlalu memikirkan uang, tidak terlalu suka uang. Disitulah kita bisa melihat misalkan orang-orang yang kaya karena kecerdasannya itu tidak tampil mewah itu. Karena memang mereka tidak suka kayak si Mark Zuckerberg misalkan, kemudian Bill Gates. Orang-orang yang seperti itu ya, orang-orang yang cerdas-cerdas itu. Dan termasuk sufi-sufi kita terdahulu. Itu orang-orang yang alim, banyak uang, tetapi mereka itu tidak mau tampil glamor. Karena memang tidak mewakili begitu tampil glamor itu. Nah, berbeda dengan orang yang memang hanya mengandalkan uang. Dia hanya punya uang, tidak punya kecerdasan. Maunya itu tampil glamor, kemudian ingin memiliki hal yang lebih daripada hartanya, yaitu kekuasaan. Dan ada orang-orang yang sabar menerima hidup mereka. Dan ini orang-orang yang sabar menerima hidup mereka itu yang suka diwakili oleh orang-orang kecil ya, masyarakat kecil. Kita termasuk begitu. Nah, masyarakat kecil ini lebih mengedepankan emosi. Dalam pengertian emosi di sini adalah perasaan, sehingga mereka melihat segala sesuatu itu biasanya dengan perasaan. Dan perasaan ini sekali dua kali mereka merasa dikhianati, itu mereka akan bisa menerima. Tetapi apabila terus-menerus merasa dikhianati, ini akhirnya meledak juga. Dan itu yang dikhawatirkan terjadi secara masif di Indonesia begitu. Yang mana ini bisa jadi merupakan salah satu pemantiknya nih. Hiruk pikuk yang ada sekarang ini sudah saya lihat sudah benang kusut. Susah kita ini dari mana memulainya untuk mengurai kekusutan ini. Karena tidak mungkin juga dalam pengertian seperti ini ya. Kalau misalkan dikatakan Indonesia ini milik rakyat, iya milik rakyat itu dia secara umum, tetapi secara khususnya itu kan sudah ada milik masing-masing tuh. Sudah ada sertifikat-sertifikat yang memang itu dilindungi oleh negara, ada hak milik pribadi dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa juga sampai dihilangkan. Kalau dihilangkan negara kita menjadi negara komunis begitu. Itu harus tetap dijaga. Makanya orang-orang kecil ini tidak mungkin tiba-tiba misalkan diberi tanah,
Tidak mungkin tiba-tiba diberi harta yang banyak, tidak mungkin tiba-tiba diberi tambang, tidak bisa. Tetapi hak-hak mereka itu sudah dijamin oleh negara, yang mana negara abai akan hak-hak tersebut. Dan hak-hak ini seharusnya dijaga secara komunal. Yang namanya sekolah itu harus bagus dan harus gratis, lapangan pekerjaan itu harus mudah. Ya, jaminan-jaminan seperti itu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan ini abai. Dan saya mau mengingatkan ya kepada siapapun yang menonton video ini, jangan sampai salah sasaran di dalam mengemukakan amarah. Ini rusaknya negara kita ini terasa sangat besarnya itu 10 tahun kemarin. Ya, itu minimalnya yang saya rasakan begitu. Waktu dipimpin oleh Pak Jokowi, itu saya rasakan rusak sekali. Tadinya ya saya pikir Pak SBY itu buruk di dalam memerintah itu. Tadinya saya pikir begitu. Dan ini banyak sekali yang merasakannya. Tetapi setelah Pak Jokowi itu naik, saya rasa Pak SBY itu nggak buruk-buruk amat begitu. Malah bisa dilihat beliau itu berprestasi. Nah, kita juga harus sadar bahwa sebagai masyarakat kita ini sangat sulit sekali merasa fulfilled, merasa terpenuhi dengan pemerintahan yang ada. Nah, makanya kita itu harus tahu hak-hak konstitusional kita, itu yang harus kita ketahui, dan itu yang harus disebarkan kepada masyarakat, ya, alih-alih menyebarkan kemarahan, ya, menyebarkan atau menyadarkan hak-hak konstitusional setiap masyarakat itu yang penting, dan seharusnya ini ada di pendidikan dasar, yang mana sayangnya tidak ada. Nah, pada akhirnya ya kita bisa mengadakan seminar-seminar atau pendidikan itu memang jangkanya lama, tetapi bisa lebih menjaga kepada keutuhan bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun yang sudah marah, memang kita juga tidak bisa menafikan bahwa kezoliman itu terjadi minimal oleh orang-orang yang merasakan itu, apalagi yang secara frontal, secara langsung ya, tanahnya diambil, kemudian dikeluarkan dari pekerjaan, mau mencari pekerjaan yang halal susah. Malah melihat pejabat-pejabat itu makin sini korupsinya makin banyak, hidupnya makin glamor, joget-jogetnya makin ditampakkan di secara masif begitu. Ini membuat rakyat sakit hati. Nah, sakit hati ini jangan sampai salah dialamatkan. Ya, pemerintahan kita yang ada sekarang ini baru berdiri belum 1 tahun. Beri waktu dulu. Sebagaimana saya pernah melihat ada videonya Pak Anies dengan judul itu ya. Saya tidak menonton videonya, cuman ada judul seperti itu. Beri dulu pemerintah itu waktu untuk bekerja begitu. Karena memang tidak bisa instan. Yang mana anehnya Jokowi 10 tahun itu, 10 tahun kok gerakan untuk melawan pemerintah kok tidak semasif sekarang. Jokowinya sudah 10 tahun, Pak Prabowo baru setengah tahun begitu. Ini kok gerakan untuk saya kira menyuarakan ketidakpuasan itu kok makin masif sekarang. Yang mana dalam satu hal berarti itu bagus, karena Pak Prabowo berarti membiarkan hal itu terjadi. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat gerakan-gerakan seperti ini ada kemungkinan, saya katakan begitu ya, ada kemungkinan ditunggangi oleh beberapa pihak. Yang mana kita juga sudah tahu sekarang koalisi besar ini tidak koalisi amat begitu. Ini harus kita hati-hati, dan yang harus disadarkan kepada orang-orang yang sekarang sedang bergerak di arus bawah. Karena orang-orang yang bergerak di arus bawah ini jika tidak diakomodir itu akan sangat berbahaya. Nah, ini yang saya lihat ya. Jadi tadi kita dengarkan ya nih. Ini kan pernyataannya nih. Tunggu saatnya cangkul kami, parang kami, sabit kami akan mengepung istana kalian. Oke. Nah, ini yang harus gemetar ya. Ini bukan ancaman, ini adalah sebuah warning ya. Sebuah warning. Peringatan, bukan ancaman. Ini adalah peringatan. Dan yang seharusnya merasa gentar akan peringatan ini bukan hanya orang-orang yang bersalah, tetapi orang-orang yang memang memperjuangkan Indonesia secara konstitusional. Ini juga harus merasa khawatir, karena apabila gerakan bawah ini sampai meledak, baik ditunggangi atau tidak, saya katakan begitu ya, baik ditunggangi atau tidak, akan banyak sekali terjadi kerusakan. Ekonomi akan melemah, kemudian peralihan kepemerintahan akan sangat unpredictable, tidak bisa diprediksi.
Kemudian yang jadi masalahnya juga nanti tatkala ada pemimpin yang lain, belum tentu juga pemimpinnya adil, karena bisa jadi ini ditunggangi. Itu yang harus hati-hati ya, yang harus hati-hati. Meskipun saya katakan gerakan arus bawah ini tidak boleh padam, harus ada. Nah, kemudian ya, nada yang dibicarakan itu kan pernah siapa Habib Rizik itu mengatakan kan asah parang, asah golok begitu ya, asah cerulit. Habib Rizik ini alim ya, beliau itu ulama. Tatkala beliau mengatakan seperti itu, efeknya minimalnya bagi saya itu tidak semengerikan Bapak ini tatkala mengatakan hal ini, tidak semengerikan itu. Dalam pengertian Habib Rizik ini memiliki komando ya, bagi siapa? Bagi yang mengikutinya. Dan kita bisa menjamin itu tidak akan terjadi dari Habib Rizik itu. Kita bisa menjamin itu. Ya. Tapi dari gerakan bawah ini unpredictable. Dan amarahnya sudah ada. Yang mana? Ya, yang mana? Ini tidak boleh dikriminalisasi. Pejabat itu loh sudah begitu ya. Kurang apa? Kembalilah kepada track. Sudah terlalu banyak kerusakannya itu. Kalau sekarang kita mulai mau benar begitu ya, negara kita nih sekarang mau mulai benar nih. Oke, mulai dari sekarang kita benar secara masif. Kita maju bersama-sama, yang tidak mau maju bersama-sama kita singkirkan, misalkan kata pemerintah itu. Itulah belum tentu kerusakan 10 tahun kemarin itu bisa selesai dalam waktu 15 tahun, belum tentu itu. Apalagi kalau nggak selesai-selesai kayak sekarang. Makin runyam negara kita ini. Yang mana sekali lagi bagi kami ya para santri, yang menjadi khawatir itu bukan hanya nggak bisa makan, bukan. Yang menjadi kekhawatiran itu kita belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Itu yang menjadi kekhawatiran. Dosa masih banyak, i'tiqad masih harus diperbaiki, ilmu masih kurang, dan lain sebagainya. Yang mana sekali lagi bagusnya kehidupan dunia itu meskipun tidak menjamin bagusnya kehidupan akhirat, tetapi bisa menjadi mudah, dan kemakmuran suatu negeri itu merupakan salah satu tanda kebarokahannya. Nah, jadi penutup ini ya, hati-hati nih terhadap PWILS pun hati-hati, karena meskipun secara verbal Anda mengatakan dan Imad mengatakan dan Said Akil mengatakan tidak mendukung secara langsung PIK 2, tetapi orang-orang PWLS ada di sana, dan ini tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, itu hati-hatilah ya. Mari kita kembali kepada jalur yang benar. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan surganya Allah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.